Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Rifki bersama rekan saya Amri Amrullah dan Alam Budi Prasetya. Kami dari kelompok 3 di sini akan membahas mengenai perilaku individu dalam organisasi. Berikut pembahasannya. Perilaku individu merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungan, organisasi, atau kelompok. Pengertian perilaku organisasi menurut Wardia 2016 menuliskan bahwa perilaku organisasi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu di dalam kelompok organisasi yang berhubungan langsung dengan ilmu yang lainnya. Perilaku organisasi hakikatnya adalah hasil-hasil integrasi antara individu-individu dalam organisasi. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi, sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Sifat-sifat individu. A. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Misalnya seorang pemimpin dalam mengatasi persoalan yang rumit, ada yang cepat dan ada yang lambat keputusannya. Kemudian yang B, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dengan adanya kebutuhan yang berbeda ada dalam diri setiap individu, hal ini mendorong semangat dalam mencapai hasil. Yang C, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Yang D, seorang mempunyai pengalaman, misalnya orang yang menyelesaikan pekerjaan juga berdasarkan jam terbangnya. Yang E, seorang mempunyai reaksi senang atau tidak senang. Perasaan senang dan tidak senang ini akan menjadikan seorang berbuat yang berbeda dengan orang lain dalam menghadapi sesuatu hal. Kemudian karakteristik biografi. Setiap individu yang bergabung dalam suatu organisasi memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, perbedaan individu perlu dipahami dan bagaimana pengaruhnya dalam perilaku kinerjanya. Perbedaan perilaku dipengaruhi oleh berbagai variabel, di antara lain yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga status perkawinan, yang keempat jumlah atau banyaknya tanggungan, yang kelima masa kerja. Kemampuan individu yang relevan dengan perilaku di tempat kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik, physical abilities. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental seperti berpikir, menalar, dan memecahkan suatu masalah, atau tes IQ atau intelligent quotient. Kemampuan fisik merupakan kemampuan untuk melakukan tugas yang membutuhkan stamina, keterampilan, dan kekuatan. Pembelajaran pada dasarnya, proses belajar manusia itu tidak terbatas, misalnya bertemu dengan orang lain yang belum pernah dikenal. Terjadilah proses belajar, yaitu belajar mengenal. Dalam proses belajar akan membantu kita dalam beradaptasi dengan dan menguasai lingkungan. Oke, selanjutnya, perilaku adalah fungsi dari konsekuensi. Artinya, yang pertama, perilaku yang diikuti konsekuensi yang menguntungkan cenderung diulangi. Yang kedua, perilaku yang diikuti konsekuensi yang tidak menguntungkan cenderung tidak diulangi. Yang ketiga, pada dasarnya proses pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembentukan dan percontohan. Yang keempat, cara pembentukan. Misalnya, pimpinan memberi penghargaan kepada setiap perilaku karyawan yang sesuai dengan harapannya. Yang kelima, cara tauladan. Misalnya, pimpinan memberi contoh yang baik kepada karyawan, maka akan mempengaruhi karyawan tersebut. Sikap. Sikap pada dasarnya sebagai pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, tentang suatu objek. Sikap atau attitude berbeda dengan perilaku atau behavior, yaitu sikap masih berupa penilaian abstrak. Misalnya, kita mempunyai sikap korupsi itu tidak baik. Sedangkan perilaku atau behavior, yaitu penilaian kita menjadi nyata ketika mewujudkan sikap ke dalam perilaku tidak melakukan korupsi.
Sikap kerja berisi evaluasi positif dan negatif yang dimiliki oleh seorang karyawan mengenai aspek-aspek lingkungan kerja dalam perilaku organisasional yang berhubungan dengan sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasional. Persepsi dan kepribadian. Persepsi adalah proses di mana seseorang menganalisa dan mengartikan dari pengamatan indrawi dengan tujuan untuk memberikan arti pada lingkungannya. Oleh karena itu, dapat terjadi interpretasi yang berbeda terhadap objek yang sama. Kepribadian adalah sekumpulan cara bagaimana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Karena kepribadian menentukan bagaimana seorang individu berpikir, berperilaku, dan berperasa dalam berbagai situasi yang berbeda-beda. Misalnya, ramah, bijaksana, percaya diri. Nah, kesimpulannya, perilaku organisasi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu di dalam kelompok organisasi yang berhubungan langsung dengan ilmu yang lainnya. Komponen atau pendukung yang paling utama dalam berjalannya suatu organisasi yaitu manusia. Akan tetapi, keadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku masing-masing individu yang ada di dalamnya. Perilaku manusia yang berbeda itu akan mempengaruhi perilaku dalam organisasi.